Nah, untuk hari ini tentang pembahasan KKA, singkatan dari coding dan kecerdasan artifisial. Dengan saya, Rizky Rahmawati. Baik, nah KKA itu sebenarnya bagaimana penerapannya di sekolah lain maupun di DIMSA. Jadi ada dua kemungkinan yang bisa diterapkan di sekolah. Yang pertama, menjadi mata pelajaran baru. Jika di DIMSA diadakan, siapakah gurunya? Nah, itu yang jadi pertanyaannya. Pilihan yang kedua yaitu semua guru harus mengintegrasikan KKA ke mapelnya masing-masing. Tidak terbatas entah itu agama, matematika, bahkan BK. Kita masuk ke coding atau dan kecerdasan artifisial. Kita ke kecerdasan artifisial dulu yang kita sering sebutnya AI sekarang. Coba Bu Eri, menurut Bu Eri AI itu apa? Kecerdasan artifisial atau AI yang sudah pernah diajarkan sebelum-sebelumnya, pengertian dasarnya itu apa, Kak? Setahu saya cuma kecerdasan buatan. Bedanya sama manusia apa, Bu Eri? Kalau AI itu mungkin ada bantuan dari apa namanya ya? Dari alat atau ada medianya yang untuk membantu terkait kecerdasannya itu. Kalau manusia itu kan sudah dari manusianya bawaan mungkin ya, mungkin seperti itu. Jadi misalkan Bu Eri setuju tidak? Misalkan guru di Indonesia ini kita gantikan AI saja? Tidak. Mas Ilmi tidak setuju? Tidak. Alasannya apa? Karena AI hanya memberi informasi tapi tidak mendidik karakter. Betul sekali. Karena tidak punya rasa. Karena kalau AI itu kan nggak punya rasa gitu. Tapi kalau manusia itu kan sudah punya rasa ya. Jadi bisa lebih. Betul sekali, setuju sekali sama Pak Hilmi saya. Bagus. Jadi berarti anak didik kita sudah berkarakter ya, karena kan dididik oleh manusia, bukan sudah. Baik. Menurut ChatGPT adalah salah satu produk dari KA sendiri. AI itu adalah cabang ilmu komputer yang merupakan buatan manusia. Terus dia mampu melakukan apa yang kita minta, bahkan lebih bagus dibanding yang kita pikirkan. Jadi KA ini sangat membantu manusia, bahkan kita sebagai guru. Tapi yang namanya buatan manusia tidak ada yang sempurna. Silahkan cari ketidaksempurnaan di dalam foto 7 orang yang sedang menikmati pertandingan bola. Angkat tangan bagi yang sudah menemukan kejanggalan apa yang ada. Nonton bola. Ya, ini nonton bola, dia nonton bola. Itu yang Di barisan paling belakang. dipegang bola rugby. Iya. Apa Mas Uni? Yang dipegang bola rugby. Bola Ruby. Oh iya, ini bola. Oke, terus ada lagi. Kaki anaknya nggak ada. Kaki yang mana? Yang pojok itu satu ada. Oh, yang ini cuma 2 orang tapi kakinya 3. Oh, ngerti. Oh. Terus apa lagi? Aneh wajahnya. Nah, ada nggak orang nonton bola, pertandingan bola, tapi ekspresinya seperti ini? Tidak ada. Tidak ada, kecuali kalah, kayak nggak bisa disebut. Ada lagi? Pak Kris yang paling dekat, jari-jarinya ada kejanggalan nggak? Nah, jarinya gimana Mas Al? Iya, ini kepotong. Walaupun manusia aslinya juga ada yang penyakit seperti itu, tapi kita kan anggapnya ini manusia utuh ya. Ternyata buatan AI itu tidak sesempurna yang kita harapkan. Betul. Jadi jangan tergantung sama AI. Jadi anak-anak boleh kita ajarkan AI, tapi kok AI KA, tapi jangan mutlak ini udah paling benar gitu ya. Baik, kita lanjut ke coding. Sekarang dari bapak-bapak. Ustaz Furqan. Kalau Ustaz Furqan berpendapat coding selama ini tuh kayak tentang apa yang dipelajari di coding? Menurut saya coding itu kayak pemrograman atau bahasa yang dipahami oleh komputer. Atau kita memberikan instruksi supaya bisa dikerjakan oleh
sistem komputer mungkin seperti itu. Wah, belum paham tapi jawabannya betul. Iya, jadi sekarang dulu. Karena saya kalau mau jawab juga cari di ChatGPT dulu. Inti dari coding adalah bahasa pemrograman yang dimana intinya nanti ada berpikir komputasional. Ada 4 tahap gimana coding itu atau KKA juga ya dapat berpikir itu ada 4 tahap dimana yang pertama dekomposisi. Kita urai dulu bagian-bagian kecil, kemudian dilanjutkan ke pengenalan pola. Jadi memasukkan, misalkan mau menjawab sebuah bentuk kucing, dikasih tahu dulu buntut, mulut, telinga, mata, terus pengenalan pola, kemudian ke abstraksi. Abstraksi ini membuang hal-hal yang salah atau yang tidak dibutuhkan, gitu. Terus yang terakhir algoritma. Untuk menghasilkan nanti produk yang benar itu coding sesuai petunjuk dari kita melalui 4 tahap ini. Instruksinya bagaimana, pola yang diberikan gimana, terus terjawablah, oh dari pola-pola itu ternyata yang dimaksud adalah kucing, gitu. 3 hal yang dibutuhkan dalam coding. Yang pertama robotnya. Robot ini banyak jenisnya ya, bentuknya ada mobil, ada orang-orangan, ada berbagai bentuk yang bisa kita suruh kasarnya gitu untuk menghasilkan instruksi. Nanti instruksi ini dari programmer. Jadi 3 hal ini yang paling utama yang harus dilakukan untuk pembelajaran coding. Karena kita belum tahu di DIMSA nanti ada 2 pilihan tadi ya. Coding itu akan masuk ke mapel baru atau integrasi ke semua mapel. Jadi kita tahu dulu ada 3 pembelajaran yang bisa disampaikan dengan coding. Yang paling sering adalah yang pertama itu adalah plug coding. Plug coding ini yang sering dilakukan oleh anak cyber, yaitu menggunakan laptop atau komputer. Tapi bagaimana kalau yang kelas lain ingin nyoba, apalagi yang kelas 7 saat ini sama sekali tidak ada yang pegang laptop. Nah, bisa dilakukan dengan tahap yang kedua, yaitu unplug coding. Di sini tidak perlu menggunakan komputer. Jadi kita nanti bisa praktek unplug coding. Yang ketiga adalah internet based coding. Ini biasanya integrasi dengan plug coding. Nah, karena tidak membutuhkan laptop saat ini, kita coba satu dulu. Sebenarnya ada 3 ya tadi ya. Kita coba untuk hari ini karena waktunya sangat mepet. Kita coba yang unplug coding. Nah, unplug coding. Coba Bu Dengar. Saya coba jenengan antarkan murid SMP ini mau berangkat sekolah. Anggap Dari kiri. Ke sana aja. kanan beriman. Oh, kanan kita berarti. Mungkin kanan. Oh kanan kita. Jalan ke kanan. Ke kanan berapa? Berarti 2. 2 ke kanan. Ya, terus ke bawah. Berapa? 1, 2, 1, 2, terus terus ke kanan. kanan 1, 2, 3, 4. 4. Terus ke bawah. Ini. 1, 2, 3. Terus ke kanan sampai lagi 10. Nah, sampai itu kalau digambarkan seperti ini. Jadi diminta ke kanan 2, maksudnya itu ke kanan 2 langkah, ke bawah 2 langkah, ke kanan lagi 4, ke bawah 3, lalu terakhir ke kanan. Ini adalah bahasa pemrograman. Ini kalau diajarkan pada mapel KKA. Tapi kalau kita mau mengimbaskan ke mapel lain, contohnya saya sendiri di IPA, saya meminta anak coba antarkan burger ini yang nantinya diproses di sistem pencernaan menjadi feses. Itu namanya feses ya Pak Pres, itu feses. Ampun. Nah, coba yang selain guru IPA ini, guru IPA Mbak Pia, Mbak Chandra apa ada? Oh ya baru. Selain Mbak Pia sama Mbak Chandra, coba urutan mengantar burger ke feses urutannya mana dulu? Tiga bawah. Nggak usah apanya.
Lambung. Lambung gue tak semplung. Kerongkongan. Usus. Ususnya lambung. Ususnya juga ini. Ini saya tadi. Halus, besar, anus, tes. Nah itu kalau saya ngajarin saat ini ke bapak ibu, coba buatkan instruksi dengan pola ini. Nah yuk bingung wis urutannya gak mudeng, jika ngasih instruksi. Nah langkah kedua, instruksi dibuat lebih susah lagi. Yang namanya coding itu berpikirnya tidak hanya satu kali. Jadi tadi Bu Dono kan bilangnya hanya kanan, kiri, atas, bawah. Kita ubah instruksi itu jadi pizza itu artinya ke atas, kalau es krim itu ke bawah, bakso ke kanan, ayam ke kiri. Nah nanti anak harus mengubah instruksi kanan kiri atas bawah tadi ke gambar, mentransfer gambar ini ke sini tadi. Itu dibuat dalam bentuk papan ini. Jadi instruksi yang pertama misalkan ke kanan berarti apa tadi kanan? Bakso yo. Bakso. Nah seterusnya. Nah, jadi kita buat seenggaknya minat anak itu ada dulu di dalam pelajaran. Boleh disediakan gambar bakso, mie ayam kayak gitu kan, jadi lebih tergairah gitu. Nah sekarang saya pengen berkelompok-kelompok. Bapak-bapak karena sangat banyak, satu kelompok saja. Banyak sekali. Kita akan membuat 2 sesi. Jangan dibuka dulu ya. Ini kelompok 1. Kelompok 2. Aku lali bakso iki. Iki mau Beto sih. Ini untuk syarat. Silakan antarkan sesuai petunjuk yang ada di situ. Jika sudah selesai, cepet-cepetan kumpul di sini, nanti bilang. Baru saya kasih misi kedua. Misi kedua apa? Harus selesai itu dulu. Silakan diselesaikan mulai dari sekarang. Selesaikan dulu. Antar, baca perintahnya. Perintahnya ada di kertas. Ini dari orangnya dulu apa? Kodenya ada di amplop. Gak usah dilem, hanya diletakkan. Bagi yang sudah jadi, silakan difoto, di grup, dikirim ke grup asatidz. Cepat-cepatan ngirim. Perhatikan cara ngisinya seperti yang ada di TV. Di foto, dikirim ke asatidz. Di foto kirim asatidz. Pengen bisa dilihat di grup ya. Kodenya berbeda-beda. Kelompok Ismuba itu isinya ortom-ortom Muhammadiyah. Sedangkan IPA isinya gambar-gambar organ. Terus kelompok matematika gambar bangun ruang. Kelompok IPS pulau-pulau di Indonesia. Jadi itu baru menempel. Itu adalah metode yang paling mudah. Belum lagi kalau dikatakan. Nah, misalkan Sumatera ini gambarnya sing koyok piye wis tuntas. Organ apalagi? Saya masuk ke kelas 8 saat ini, mereka hanya tahu organ itu paru-paru di sini. Ditanya jantung di mana? Di sini. Lambung yo di sini. Nah, ini udah semua. Kita lihat. Ceritanya bahasa Inggris oke. Lah gambarnya opo? Aku meh gawe, aku iso bahasa Inggris. Ini dari kelompok IPA itu ada 18 instruksi. Kelompok Ismuba 17, lebih sedikit berarti. Kelompok 2 18, kelompok 2 itu matematika. Terus kelompok IPS 19. Gak apa-apa, suwe akeh meneh. Komputernya nggak hack berarti. Nah, itu nanti bisa dibuktikan sendiri ya. Jadi selain
menyebutkan ciri-ciri pulau atau budaya yang ada di pulau itu. Di papan tulis ditempeli Pulau Sumatera, Papua, Jawa dan sebagainya. Anak dari sini temennya yang suruh menginstruksi tapi akhirnya pakai tutup mata. Itu mereka bisa praktek coding tidak menggunakan laptop. Jadi jangan tertekan dulu. Aku gaptek mbak, aku gak bisa coding. Lah ini loh model printer di TU ada. Gitu nggak? Jadi bisa dipraktekkan. Monggo. HP bawa ya. Coba cari di Google. Blockly guys. Ini adalah contoh plug coding menggunakan laptop atau HP. Berhubung laptop nggak mungkin kan, bisa ke HP. Nah, kunci dari coding tadi ada 3, yaitu siapa dia? Robot. Siapa ini? Instruksi. Siapa kita? Dimsa, bukan programmer. Kita programmer. Jadi ada 3. Ya, ada 3 itu ya. Dia robot. Ini adalah instruksi. Kita adalah programmer. Di sini ada 10 level. Menunggu pengimbasan dari teman-teman yang lainnya. Terima kasih sudah berpartisipasi dan mau direpotkan. Ada salah kata dan perilaku saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.